Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah dan kasih sayangnya selalu menaungi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih berada di bulan Ramadan. Saya ingin mulai pertemuan kita kali ini dengan satu hadis yang sangat populer tentang dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, "Lis-shaim farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih." Ada dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Dengan dua kesenangan ini dia berbahagia. Pertama, ketika dia berbuka, dia senang sekali dengan berbuka puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, dia bergembira karena puasanya. Mari kita lihat hadis ini. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka puasa, dia berbahagia dengan buka puasanya. Dia bergembira, senang dengan buka puasanya. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam sarahnya Fathul Bari, Sarah Bukhari, mengutip pandangan Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, setidaknya makna yang pertama ini, idza aftara fariha bi fitrihi, ketika berbuka puasa dia berbahagia, senang, gembira dengan buka puasanya, ada dua aspek makna, kata Imam Qurtubi. Pertama, sifatnya material. Kita senang karena kita sudah bisa makan dan minum lagi waktu saat berbuka puasa. Dari pagi sampai sore kita menahan rasa lapar dan dahaga, menahan rasa hawa nafsu kita, syahwat kita. Lalu ketika berbuka puasa, kita dibebaskan semuanya. Ini hadzal farahu tabi'i, kata Imam Qurtubi. Kesenangan ini kesenangan natural, kesenangan kemanusiaan kita yang sifatnya memang alami, manusiawi. We are no angel, we are human. Kita ini kan manusia, kita bukan malaikat. Jadi kita butuh makan, minum, menyalurkan hasrat syahwat kita misalnya. Lalu ini ditahan selama 14 jam. Kita puasa menahan lapar dan dahaga. Nah, ketika buka puasa, maka timbul rasa gembira. 1 gelas air, 2 butir cemilan, 3 butir kurma pada saat buka puasa misalnya, atau snack lainnya yang ringan, sederhana, menjadi sangat berharga sekali bagi kita ketika buka puasa. Senang sekali kita minum segelas air, itu senang sekali. Kita makan 2 snack cemilan, itu senang sekali, kita bahagia sekali. Kenapa? We are human, we are no angel. Kita manusiawi, kita bukan malaikat. Jadi ketika buka puasa senang. Kata Imam Qurtubi, ini kesenangan material, wajar, alami. Semua manusia mengalami ini. Tapi kesenangan material ini harus dibarengi dengan kesenangan spiritual. Bagaimana? Kita juga senang. Alhamdulillah, dengan rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah pertolongannya, kita diberi kekuatan untuk menjalani puasa. Puasa kita sudah lengkap dari pagi sampai sore, kita berbuka. Kita mengucapkan terima kasih, syukur kita, gembira kita, senang kita. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Birahmatihi wa bifadlihi, dengan rahmat Engkau, karunia Engkau, aku bisa berpuasa, menahan lapar dan dahaga, diberi kekuatan, diberi inayah, diberi pertolongan. Lalu menjauhi segala maksiat, dan aku isi ya Allah waktu puasa ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah,
aku telah mampu menjalani puasa ini. Nah, ini kebahagiaan spiritual. Kata Imam Qurtubi, aspek yang pertama ini harus kita penuhi dua makna ini. Makna kebahagiaan material juga kebahagiaan spiritual. Supaya lengkap. Kenapa? Kita manusia iya, tapi secara jasmani, we are human, tapi kita juga ada ruh, percikan ilahi. Kita juga ada kolbu, hati, sehingga aspek material harus dilengkapi dengan aspek spiritual. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kebahagiaan kita di hadis ini disebutkan, idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan kita di akhirat kelak, fariha bisaumi, kita berbahagia karena puasa kita. Kenapa? Kata para ulama, nanti di akhirat ini kita orang-orang yang berpuasa itu diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan ganjarannya yang bukan ganjaran yang umum. Apa ganjarannya? Dalam salah satu hadis Rasulullah menjawab pertanyaan ini. Jadi kata Rasulullah, inna fil jannah baban yuqalu lahu royan. Di akhirat nanti ada satu pintu khusus yang dinamakan pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, kata Rasulullah. Melalui pintu royan ini masuklah orang-orang yang berpuasa di akhirat nanti, yang tidak bisa masuk siapapun selain mereka. Jadi pintu royan ini memang diciptakan oleh Allah khusus ganjaran istimewa untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk lewat pintu ini. Para malaikat akan manggil nanti, aina soimun, aina soimun. Mana orang-orang yang berpuasa mana? Fayakumun, kata Rasulullah. Maka orang-orang yang rajin berpuasa, istiqomah di bulan Ramadan, khusyuk, mengikuti syarat rukunnya, menjauhi maksiat, mengisinya dengan ibadah, oleh malaikat dipanggil, lalu fayakumun, mereka bangkit masuk ke dalam surga melalui pintu ar-royan ini. Fa idza dakhalu ughliq, kata Rasulullah. Ketika mereka sudah masuk, pintu ar-royan ini ditutup oleh para malaikat. Lam yadkhul minhu ahadun, dan tidak boleh masuk siapapun melalui pintu ar-royan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pintu ar-royan ini ada maknanya, ada makna uniknya. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ar-royan ini dari kata-kata ar-royu, yang artinya melepas dahaga, melepas rasa haus. Jadi ketika kita masuk lewat pintu royan ini, kata Rasulullah, fa idza dakhala wa man dakhala lam yadhma abadan. Orang yang masuk lewat pintu royan ini, dia tidak akan haus lagi selamanya. Kenapa dilamakan melepas dahaga? Kata Imam Ibnu Hajar, karena orang yang berpuasa itu kan dari rasa lapar dan rasa haus, itu lebih berat rasa haus. Kita waktu puasa menahan rasa lapar itu kan kuat. Walaupun lapar sekali, misalnya katakanlah jam 4, jam 2, jam 3, jam 4 itu lapar, jam 5 lapar. Kita masih kuat nahan. Tapi ketika haus, kita kerja keras, mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak keringat. Di tempat yang panas, terik misalnya, energi kita keluar, keringat kita keluar banyak. Kita merasakan haus itu kan sangat lelah, sangat tersiksa. Nah, rasa haus itu kata Ibnu Hajar lebih berat dari rasa lapar. Makanya pintu ini dinamakan ar-royan, yakni pintu yang melepas dahaga. Wa man dakhala lam yadhma abadan. Orang yang masuk, kata Rasulullah, lewat pintu royan ini, maka tidak haus lagi. Makanya dinamakan pintu royan, pintu pelepas dahaga. Inilah keistimewaan yang kedua. Jadi kita bahagia ketemu dengan Allah di akhirat nanti bisaumi, karena puasa kita. Artinya karena kita bersyukur saat itu. Ya Allah, kita masuk lewat pintu royan, kita senang sekali. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dulu kami berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan kami berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Akhirnya Engkau beri ganjaran yang agung.
ganjaran yang mulia, ganjaran yang istimewa. Engkau istimewakan kami ya Allah dengan masuk ke surga lewat pintu royan. Nah inilah makna kata Ibnu Hajar fariha bisaumi. Kata Imam Nawawi juga makna fariha bisaumi ini dia. Kita diberi ganjaran yang istimewa oleh Allah, kita diistimewakan oleh Allah masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, mari jadi ketika puasa tentu saja kita bahagia dengan buka puasa. Tapi bahagia kita, ya tentu saja kita bahagia yang sifatnya material, senang sekali bisa minum lagi, bisa makan lagi, bisa melepaskan segala keinginan kita. Oke, itu sifatnya material. Tapi harus kita barengi dengan kesenangan spiritual. Alhamdulillah ya Allah, telah selesai kami puasa dengan taufik hidayah Engkau, rahmat nikmat Engkau, inayah kasih sayang Engkau, kami bisa menyelesaikan puasa ini. Rukunnya lengkap, kami bisa menjauhi maksiat dan mengisinya dengan ibadah. Ini makna spiritualnya. Kita lengkapi kesenangan material dan kesenangan spiritual. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan puasa kita, nanti puasa ini akan menjadi hujah, menjadi syafaat penolong kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semua memasuki surganya melalui pintu Ar-Royan. Amin, amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.